warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPA, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mulai belajar kembali tentang pengukuran. Masih ingat apa itu pengukuran? Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar mulai dari besaran panjang. Nah, besaran yang biasanya kita temukan ada panjang, ada massa, kemudian ada waktu, dan yang lainnya juga masih banyak. Nah, besaran ini terbagi menjadi dua berdasarkan dari penggunaannya. Yang pertama ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang memang sudah distandarkan melalui standar internasional, dan biasanya besaran pokok ini memang menjadi dasar dari pengukuran. Yang kedua ada besaran turunan. Besaran turunan ini besaran diturunkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran pokok misalnya panjang, satuannya meter, kemudian suhu satuannya Kelvin. Kenapa berdampingan dan harus sesuai? Karena misalnya suhu satuannya Kelvin bukan Celcius, karena sudah distandarkan dan disamakan di seluruh dunia bahwa suhu itu satuan internasionalnya adalah Kelvin. Kemudian ada yang namanya besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya misalnya kalian naik sepeda dengan kecepatan berapa kilometer per jam. Nah, kecepatan ini merupakan besaran turunan. Kenapa? Karena diturunkan dari, kalau kalian ingin mencari kecepatan harus ada jarak dan waktu. Berarti jarak itu besaran pokok dan waktu besaran pokok. Teman-teman, ada 3 jenis contoh dari pengukuran besaran pokok panjang. Misalnya mistar, kalian sering menggunakan mistar ya. Nah, mistar ini biasanya memiliki ketelitian 0,5 mm, dan selain mengukur panjang, mistar ini juga biasanya digunakan untuk mengukur bangunan, rumah, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada yang namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter pipa. Nah, jangka sorong ini punya rahang tetap dan rahang sorong. Nanti kalian akan melihat video dari pengukuran jangka sorong. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya mikrometer skrup. Mikrometer skrup itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang juga, tapi dengan ketelitian 0,01 mm. Nah, mikrometer skrup ini juga memiliki skala utama dan skala non-ILS. Oke, teman-teman IPA, sobat IPA semua, setelah kalian mengenal besaran, ada yang disebut sebagai satuan. Apa itu satuan? Satuan itu adalah standar dari besaran yang mengikuti besaran. Misalnya satuan baku adalah satuan yang sudah standar dan tidak bisa dirubah. Sedangkan kalau satuan tidak baku biasanya satuan yang berbeda-beda di setiap tempat. Satuan tidak baku contohnya menggunakan jengkal kaki, menggunakan langkah kaki. Sedangkan satuan baku yang sudah biasa kita gunakan seperti meter, ampere meter, dan Kelvin. Oke, berikut cara mengonversi satuan. 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi kalian harus mengkonversikan menjadi meter jika masih dalam kilometer. Dan kalau waktunya masih jam, kalian ubah ke sekon. Semoga tambah semangat belajarnya. Jangan lupa diulang di rumah dan terus berlatih meskipun kalian belajarnya di rumah. Tidak apa-apa, kalian harus tetap semangat. Terima kasih teman-teman sobat IPA level 7. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa dibaca juga PowerPoint-nya dan kerjakan juga tugas yang sudah diberikan. Semangat terus, semoga dimudahkan. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.